videonya Kak Feria dan Kak Lucy. Wah, Kak Lucy, hari ini kita mau tanya kabar adik-adik dulu ya. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Pasti semuanya sehat dan sudah mandi, sudah siap mau beribadah. Wah, kita mau beribadah ya Kak ya? Ya. Kita mau IHMPA. Adik-adik siapkan hati-hati adik-adik, kemudian Alkitabnya disiapin. Sebelum kita beribadah, kita mau bersaat teduh dulu ya. Saat teduh, sikap saat teduh yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Amin. Adik-adik, karena masih pagi, ayo semuanya masih semangat, kakak ajak untuk semuanya bangkit berdiri dan kita mau pujikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian, dilanjutkan dengan lagu Aku Anak Raja. Pakai gerakan ya. Oke, Kak. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baik adik-adik, tetap berdiri, kita mau menyanyikan Roti dan Mentega. Ada gerakannya, ikutin Kak Lucy dan Kak Feria ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Adik-adik boleh duduk kembali, kita mau berdoa. Siapkan hati adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau menyehatkan kami, Engkau berikan kami kekuatan agar kami boleh ada sampai saat ini dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah kami dalam memuji dan mempermuliakan nama-Mu, agar kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu dengan semangat Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk pujian selanjutnya, mari kita pujikan Aku Gereja, Kau Gereja, tetap pakai gerakan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita
Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan bermazmur. Kita buka Mazmur 19 ayat 8 sampai 10. Mazmur 19 ayat 8 sampai 10. Sudah dapat? Mazmur 19 ayat 8 sampai 10. Kalau sudah dapat, kita baca bergantian. Nanti kakak akan baca tulisan yang tercetak keluar, adik-adik baca tulisan yang tercetak ke dalam. Oke? Kita akan baca sama-sama Mazmur 19 ayat 8 sampai 10. Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh, titah Tuhan itu tepat, perintah Tuhan itu murni, takut akan Tuhan itu suci, hukum-hukum Tuhan itu benar. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Senang Ku Baca Alkitab. Nanti diulang 2 kali ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai kami, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 9. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu? 2 Samuel itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Ayo, perjanjian lama atau perjanjian baru? 2 Samuel itu di perjanjian lama. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Nanti kakak baca ayat yang ganjil, adik-adik baca ayat yang genap. 1, 2, 3. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan.
ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Kak Kristel punya gambar. Wah, gambar siapa Kak ini? Karena dia pakai mahkota di kepalanya, ya. Ada mahkota, bajunya bagus sekali. Artinya dia seorang raja. Wah, raja siapa ini Kak? Nah, hari ini Kak Kristel mau cerita tentang Raja Saul. Namanya ini Raja Saul. Jadi Raja Saul ini adalah raja pertama bangsa Israel. Nah, Raja Saul ini punya seorang anak. Siapa anaknya ya? Namanya ya. Anaknya Raja Saul ini namanya, nah ini, Yonatan. Nah, lalu siapa Kak yang di samping Yonatan ini Kak? Yonatan ini karena dia satu-satunya anak Raja Saul, makanya dia nggak punya saudara. Lalu dia punya sahabat. Dia punya sahabat namanya Daud, ya. Karena mereka bersahabat dengan baik, mereka jadi seperti saudara. Nah, jadi Yonatan anaknya Raja Saul bersahabat dengan Daud. Nah, seperti adik-adik. Adik-adik kalau di sekolah punya sahabat ya, yang baik, yang kesana, kesini, main bersama sama adik-adik. Nah, lalu ketika itu Raja Saul sudah meninggal karena kalah dalam peperangan. Lalu anaknya si Yonatan ini juga sudah meninggal karena kalah juga dalam peperangan. Lah, lalu siapa yang jadi raja Kak? Kalau Raja Saulnya sudah meninggal, kalah dalam peperangan. Anaknya si Yonatan kalah dalam perang juga, terus meninggal. Nah, akhirnya yang menggantikan Raja Saul menjadi raja di Israel adalah ini, Daud. Ternyata sahabatnya Yonatan yang jadi raja di Israel kedua. Daud sahabatnya Yonatan. Nah, ketika menjadi raja, Daud ini masih sangat muda. Adik-adik boleh lihat, loh, dia masih muda kan ya waktu jadi raja. Wah, Daud ini jadi raja yang paling muda waktu itu di Israel. Nah, lalu lambat laun dia menjadi semakin tua Daudnya. Nah, ketika Raja Daud semakin tua, dia ingat akan sahabatnya. Nah, waduh, siapa ya keturunan keluarga dari Raja Saul dan sahabatku Yonatan yang masih hidup? Aku jadi ingat sama sahabatku. Lalu ini yang dibawa ini adalah Seba namanya. Jadi Seba ini dulunya adalah hambanya Raja Saul, papanya Yonatan ya. Seba ini ditanya sama Raja Daud. Nah, Seba ini ditanya, Seba, siapa keturunan dari Raja Saul dan dari Yonatan yang masih hidup? Aku ingin membantu mereka. Siapa orangnya yang masih hidup? Seba ini bilang sama Raja Daud, oh ada Tuan, ada anak dari Yonatan. Wah, ada anak sahabatku. Wah, Raja Daud ini senang sekali adik-adik, karena dia bisa bertemu dengan anak dari sahabatnya, anaknya dari Yonatan. Wah, senang sekali. Lalu Seba ini disuruh bawa anaknya Yonatan ke istana. Coba bawa ke sini, bawa menghadap aku. Aku pengen ketemu sama anaknya Yonatan. Siapa nama anaknya Yonatan? Nah, ini anak Yonatan yang dibawa ini Seba, ini anaknya Yonatan, namanya Mephiboset. Itu kenapa Kak? Si Mephiboset ini kok harus diangkat sama mereka berdua? Nah, pada waktu kecil Mephiboset ini terjadi kecelakaan, lalu kakinya ini sakit. Jadi kakinya ini tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kalau dia nggak pakai tongkat, dia harus diangkat seperti ini. Dia tidak bisa jalan sendiri. Wih, Raja Daud senangnya luar biasa ketemu Mephiboset. Meskipun Mephiboset ini tidak bisa berdiri seperti Raja Daud dengan tegak, tidak bisa seperti Seba yang berdiri dengan tegak. Tapi Raja Daud sangat suka sama Mephiboset.
Lalu Mephiboset ini diajak makan di istana. Wih, dikasih makan yang enak-enak ya adik-adik ya. Lihat, makanannya banyak sekali. Terus dikasih makan yang enak-enak. Karena Raja Daud tidak bisa bertemu sahabatnya yang sudah meninggal, dia bertemu dengan anaknya. Senang sekali Raja Daud ini. Nah, adik-adik, dari Raja Daud ini kita belajar bahwa adik-adik kalau di sekolah bertemu dengan temannya adik-adik yang mungkin tidak bisa jalan seperti Mephiboset anaknya Yonatan tadi. Mungkin dia harus pakai tongkat atau dia duduk di kursi roda. Nah, adik-adik, sikap adik-adik gimana ketika bertemu dengan mereka? Nah, adik-adik harus mencontoh Raja Daud tadi. Raja Daud tadi sangat senang bermain dengan Mephiboset, sangat senang, menghargai sekali Mephiboset, tidak pilih-pilih. Jadi artinya kita belajar bahwa dari sikap Raja Daud ini kita belajar untuk tidak pilih-pilih teman, tetap berbuat baik dengan mereka yang berkekurangan, berkebutuhan khusus ya. Mungkin tidak bisa jalan seperti Mephiboset anaknya Yonatan tadi. Mungkin dia harus pakai tongkat atau dia duduk di kursi roda. Nah, adik-adik, sikap adik-adik gimana ketika bertemu dengan mereka? Nah, adik-adik harus mencontoh Raja Daud tadi. Raja Daud tadi sangat senang bermain dengan Mephiboset, sangat senang, menghargai sekali Mephiboset, tidak pilih-pilih. Jadi artinya kita belajar bahwa dari sikap Raja Daud ini kita belajar untuk tidak pilih-pilih teman, tetap berbuat baik dengan mereka yang berkekurangan, berkebutuhan khusus ya. Ya, selamat berbuat baik adik-adik, selamat mencontoh sikap Raja Daud. Karena Tuhan Yesus senang dengan adik-adik yang tidak pilih-pilih teman dan berbuat baik. Ya, adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saat ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami diajarkan oleh Raja Daud untuk tetap berteman, tetap berbuat baik dengan mereka yang berkebutuhan khusus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan memberkati Ibu Pendeta, Tuhan memberkati para majelis, Tuhan memberkati pegawai kantor gereja. Kiranya hikmat Tuhan menyertai mereka. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden beserta wakilnya. Tuhan memberkati beliau sehingga hikmat Tuhan turun atas mereka. Tuhan memberikan kesehatan untuk mereka sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik. Kami mau juga berdoa untuk Papa dan Mama kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan untuk boleh menjaga kami menjadi anak-anak yang semakin hari semakin takut akan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu, berdasarkan doa yang telah Tuhan ajarkan bersama-sama dengan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan yang sudah dikumpulkan dapat dititipkan pada Papa atau Mama untuk dibawa ke gereja. Sambil mengiringi persembahan, kita pujikan Kuberi Persembahan. Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Kami sudah memberi persembahan, kiranya Tuhan Yesus berkati supaya menjadi berkat buat gereja kami dan menjadi berkat buat banyak
hak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan menyanyikan lagu Kita Satu di Dalam Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kini tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai kami. Tuhan Yesus boleh menjadikan kami anak-anak Tuhan yang seturut dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.